Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sui memikirkannya dan berkata, sulit untuk mengatakannya sekarang, tetapi yang pasti adalah bahwa benua Changqing ini sama sekali tidak sederhana. Sebenarnya, dia sudah menebak beberapa jawaban di dalam hatinya. Namun, jawaban ini hanyalah kesimpulan yang kabur, dan terlalu mengejutkan untuk menyimpulkan apakah itu akan benar-benar terjadi. Jika Anda mengatakannya sekarang, itu akan mengkhawatirkan. Semua orang mendengar kata-kata itu, meskipun mereka sedikit kecewa, tetapi mereka memiliki simpati yang kuat. Memang, setelah melalui kejadian ini, siapa yang berani mengatakan bahwa benua Changqing hanyalah dunia dengan energi spiritual yang buruk? Twilight banget. Sui dan rombongannya meninggalkan Suetu Yaoshan dan kembali ke barak tempat tentara Qingjia ditempatkan. Malam itu, Marquis of Wuling, Chen Zeng, mengatur jamuan untuk menjamu Sui, Ning Xiyu, Shen Jiusong, Musi, dan lainnya. Di perjamuan, Sui secara alami menjadi objek roti panggang. Sui secara alami menyambut semua orang. Dalam hal minum, dia tidak pernah diberi konseling. Namun, ketika dia hendak mabuk, Sui dengan sadar meninggalkan meja. Jika teh brokat ada di sini, setidaknya Anda bisa membuatkan saya semangkuk sup mabuk untuk diminum. Sui duduk di tempat tidur dan tiba-tiba ingin mencuci rumah batu. Tunggu embrio pedang dikorbankan dan disempurnakan lagi besok, dan saya akan segera berangkat dan kembali ke kota Gunzu. Pada perjamuan malam ini, Sui juga mengetahui bahwa ada bengkel kreatif di kamp tempat tentara Qingjia ditempatkan, yang khusus digunakan untuk membuat dan menempa peralatan tempur. Tentu saja ada tempat di mana pedang bisa dibuat. Sui memutuskan untuk menyelesaikan pembuatan pedang sebelum pergi. Segera, menggelengkan kepalanya, dia membuang pikirannya yang mengganggu dan mulai bermeditasi. Keesokan harinya, Zenyu Wang Muxi, Puyi, Jiang Tanyun dan Lu Changfeng pergi bersama. Saat berpisah, Musi secara khusus bertemu Sui dan berkata sambil tersenyum bahwa dia percaya bahwa mungkin tidak akan lama lagi mereka bisa bertemu lagi. Sui tidak mengambil hati, hanya mengangguk acuh tak acuh. Sampai Musi dan rombongannya pergi, dia datang ke Lokakarya Penciptaan, tentara Qingjia di bawah pimpinan Wuling Hou Chen Zeng. Di bawah pengaturan Chen Zeng, tempat khusus untuk alat pemurnian diatur untuk Sui. Ini adalah Earth Devil yang Fire, untuk meredam para prajurit roh. Saya yakin ini akan memenuhi kebutuhan pembuatan pedang Su Gongzi. Di depan tungku perunggu besar, Chen Zeng berkata sambil tersenyum. Di dalam tungku, ada nyala api hitam yang menyala hebat, lidah api membengkak, memancarkan aura panas yang luar biasa. Bagus. Sui mengangguk, selanjutnya, jangan biarkan siapapun menggangguku. Bagus. Chen Zeng mengambil pesanannya. Ketika hanya Sui yang tersisa, dia melambaikan jubah lengan bajunya dan sekelompok materi spiritual muncul. Yang paling berharga dari mereka adalah besi meteorit bintang, yang merupakan bahan spiritual kelas 5 yang langka, dengan tekstur seterang perak, setajam listrik dingin, mengumpulkan kekuatan Xingxia yang sangat ganas. Saat menyempurnakan pedang, sedikit saja bisa sangat meningkatkan kualitas pedang roh. Selain besi halus meteorit bintang, sebagian besar materi spiritual lainnya adalah harta kelas 3 dan 4, yang sangat berharga. Namun, dibandingkan dengan ini, mereka jauh dari setara dengan embrio pedang yang terbuat dari Xuan Wu Shenmu. Kali ini bukan tentang menyempurnakan pedang melainkan tentang menyegel kekuatan embrio pedang ini. Mata Sui sedikit aneh. Embrio pedang ini terlalu kuat, meskipun bukan prajurit roh yang lengkap, tetapi kualitasnya jauh melampaui prajurit roh biasa. Menurut persepsi Sui, itu adalah prajurit Yuan yang tak tertandingi, di tangan pembudidaya Yuan Dao. Dari segi penampilan, juga kalah dengan embrio pedang ini. Tentu saja, embrio pedang ini hanyalah embrio pedang. Tapi meski begitu, kekuatannya sudah menakutkan. Sayangnya, kekuatannya terlalu kuat, yang bukan hal yang baik. Dengan kekuatan Sui saat ini, jika dia membunuh musuh dengan embrio pedang ini, dia hanya bisa bertahan selama setengah jam, dan kultivasinya akan habis.
Alasannya adalah untuk mengerahkan kekuatan embrio pedang ini, konsumsi kekuatannya sendiri juga sangat besar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Anda beralih ke master lain, dengan kekuatan mereka, saya khawatir mereka tidak akan dapat menggunakan embrio pedang ini sama sekali. Dalam analisis terakhir, untuk pembudidaya pedang, hanya pedang roh yang paling cocok yang benar-benar cocok dan cocok dengan kekuatan mereka sendiri. Hanya untuk memainkan kekuatan terbesar dalam pertempuran. Kekuatan pedang roh terlalu lemah, atau terlalu kuat, masing-masing memiliki kelemahannya sendiri, tetapi itu akan mempengaruhi kinerja kekuatan pembudidaya pedang itu sendiri. Yang harus dilakukan Sui sekarang adalah menyegel kekuatan embrio pedang ini agar sesuai dengan kultivasinya sendiri. Omong-omong, pertama-tama lelehkan pedang Sunwei, pedang ini juga merupakan prajurit roh yang langka. Setelah meleleh, dan kemudian bekerja sama dengan bahan roh ini, cukup embrio pedang ini dapat diukir dengan dekrit, menelan roh. Dengan dekrit ini, Anda hanya perlu mengumpulkan materi spiritual di masa depan, Anda dapat membiarkan pedang ini menyerap spiritualitas, untuk menebus dan memperbaiki konsumsi spiritualitas tubuh pedang, dan itu dapat memulihkan untuk menumbuhkan keajaiban spiritualitas, tidak perlu menghabiskan waktu untuk memperbaiki pedang ini. Saat aku melangkah ke ranah bawaan Wuzong, aku mungkin bisa mengangkat segel pedang ini dan menggunakan metode rahasia yang unik untuk menyempurnakan pedang ini menjadi senjata sihir sungguhan pedang tajam. Sambil memikirkannya, Sui sudah menggerakkan tangannya. Mazi tua, selama kamu setuju untuk menyingkirkan pikiran balas dendam di hatimu, aku berjanji akan memberimu cara untuk bertahan hidup. Di sebuah tenda, Chen Zeng, Marquis of Wuling, menghela nafas, saya harap Anda sebaiknya tidak menolak karena hubungan masa lalu Anda. Ma Sunwei, wakil ibu kota, berdiri tidak jauh dari sana, tampak tidak yakin. Bisakah Anda memberi saya alasan? Untuk waktu yang lama, Ma Sunwei Chai berbicara dengan suara serak. Beberapa hari yang lalu, ketika Sui pertama kali tiba di tentara Qingjia, karena insiden Huang Qianjun, Ma Sunwei dibersihkan dan dirusak. Masalah ini tampaknya telah terungkap, tetapi Chen Zeng tahu bahwa orang seperti Ma Sunwei sangat gila dan paranoid, dan ditakdirkan untuk tidak mungkin ditelan. Nada. Setelah berpikir sejenak, Chen Zeng berkata, kamu telah bertugas di tentara Qingjia selama bertahun-tahun, meskipun temperamenmu sedikit ekstrim, tetapi dari awal hingga akhir, aku menganggapmu sebagai jubah, dan aku tidak ingin melakukannya. Membiarkanmu kau pergi untuk mati nanti. Kematian. Ma Sunwei tinggal di sana. Chen Zeng berkata dengan sungguh-sungguh, saya dapat memberi tahu Anda bahwa tidak peduli kapan di masa depan, dengan kemampuan Anda, tidak ada peluang untuk membalas dendam sama sekali. Percaya atau tidak, sekarang Anda dapat memberi tahu saya pilihanmu. Saya. Dada Ma Sunwei naik turun, dan setelah sekian lama dia menggertakkan giginya dan berkata, oke, aku berjanji pada Lord Hou bahwa dalam hidup ini dan kehidupan ini, aku tidak akan pernah menjadi musuh Suye lagi. Chen Zeng tiba-tiba menghela nafas lega, dan berkata dengan dingin, lebih baik kamu melakukan apa yang kamu katakan, dan jangan merasa bersalah, aku tidak takut untuk memberitahumu, sekuat Hua Liuye, wakil kepala sekte Yinsa, iblis tua yang dapat berdiri bahu-membahu dengan guru nasional Hong Chanxiang, tidak dapat menandingi kekuatan pedang Su Gongzi, dan Anda berakhir dengan akhir yang mengerikan. Pikir, kamu bagaimana jika dibandingkan dengan Hua Liuye? Ma Sunwei terkejut dan kehilangan suaranya, apakah dia benar-benar sekuat itu? Chen Zeng berkata dengan acuh tak acuh, jika saya membuat pernyataan yang salah, saya akan binasa. Pada awalnya, bahkan jika Sui meminjam kekuatan formasi terlarang, itu tidak akan mempengaruhi fakta bahwa dia membunuh Hua Liuye dengan satu pedang. Ma Sunwei kehilangan jiwanya, dan lapisan keringat dingin membasahi dahinya, dan berkata dengan cemberut, jangan khawatir, Tuhan, aku tidak cukup bodoh untuk pergi ke titik kematian. Chen Zeng mengangguk dan tiba-tiba bertanya, kamu menahan Nanying? Ma Sunwei berkata, tidak buruk. Chen Zeng berkata dengan santai, kamu pergi dan bunuh dia sekarang, tempat tentara ini tidak akan mendapat masalah karena seorang wanita. Mata Ma Sunwei bersinar dingin, dan dia memimpin. Tidak lama kemudian, Zheng Yiren bergegas dan memberikan surat rahasia, mengatakan,
Tuan, ini adalah hadiah yang dikirim oleh Xia Houlin, Raja Gudang Api. Surat tertutup. Raja Api. Chen Zeng terkejut. Ketika dia masih muda, dia memiliki hubungan dengan Xia Houlin, Raja Gudang Api. Meskipun itu bukan teman yang baik, hubungan itu tidak buruk. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada sangat sedikit korespondensi di antara mereka berdua, dan frekuensi mereka bertemu sangat kecil. Ketika memikirkannya, Chen Zeng membuka surat rahasia itu. Setelah membaca isi kop surat, wajah Chen Zeng menjadi muram dan tidak menentu. Isi surat itu sangat sederhana, dengan jelas memberitahu Chen Zeng bahwa yang terbaik adalah menghapus hubungan dengan Su Yi, jika tidak, dia akan dianggap sebagai musuh oleh keluarga Su di kota Yujing. Apa yang terjadi di sini? Chen Zeng mengerutkan kening, tetapi dia tahu bahwa Xia Houlin adalah salah satu dari 3 raja bermarga asing yang keluar dari keluarga Su di Jade Capital City. Dikatakan bahwa dengan bantuan Su Hongli, kepala keluarga Su, Xia Houlin memiliki kesempatan untuk menginjakkan kaki di ranah sekte bela diri bawaan. Hal ini juga berdasarkan hubungan keluarga Su di ibu kota Giok bahwa Xia Houlin secara langsung dikanonisasi sebagai raja dari nama keluarga asing Da Zhou setelah ia pertama kali menjadi Xiantian Wuzong. Namun, Chen Zeng sangat bingung, bagaimana Xia Houlin tahu bahwa dia dan Su Yi sangat dekat. Selain itu, dia menggunakan kekuatan keluarga Su di kota Yujing untuk menekan dirinya sendiri, mencoba memutuskan hubungan antara dirinya dan Su Yi. Ayo pergi, bertemu Shen Hou. Chen Zeng bangkit, membawa Zhang Yiren dan bergegas mengunjungi Shen Jiusong. Shen Jiusong sedang minum di kediamannya. Mempelajari niat Chen Zeng, murid Shen Jiusong tiba-tiba memadat, dan dia berkata, apakah keluarga Su di Yujingcheng berencana untuk menyerang Su Gongzi? Chen Zeng menjadi semakin bingung dan berkata, Saudara Shen, apa yang terjadi? Shen Jiusong menjadi tenang, dan kemudian menceritakan hal-hal yang terjadi di Xishan Tea Party di Gunzu beberapa waktu lalu. Selain itu, hubungan antara Su Yi dan Su Hongli, kepala keluarga Su di kota Yujing, tidak disembunyikan. Mempelajari rahasia ini, Chen Zeng tiba-tiba terkejut, dan mau tidak mau akan terkejut. Baru dia tahu bahwa meskipun Su Yi adalah putra Su Hongli, hubungannya dengan keluarga Su seperti air dan api, seperti musuh. Baru saya tahu bahwa Su Yi membunuh Yue Changyuan, diaken keluarga Su di kota Yujing, tanpa ragu-ragu. Bahkan Grandmaster 5 tingkat yang diundang oleh pangeran kedua ada di Qin Changshan, dan dia mati di bawah tangan Su Yi. Serangkaian hal ini tidak diragukan lagi terlalu mengejutkan. Sedemikian rupa sehingga Chen Zeng tertegun di sana, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Shen Jiusong mengerutkan kening dan berkata, bahkan Saudara Chen, Anda semua diperingatkan dan diancam oleh kekuatan keluarga Su di kota Yujing. Dapat dibayangkan bahwa orang lain yang terkait dengan Su Gongzi juga menjadi sasaran kekuatan keluarga Su di kota Yujing. Omong-omong, dia menarik napas dalam-dalam, tampak serius, dan berkata-kata demi kata, jika ini masalahnya, itu akan menjadi serius. Setelah 3 jam penuh, nyanyian pedang terdengar, seperti suara langit di lembah yang kosong, dingin dan jernih. Su Yi memegang pedang roh di depannya. Pedang ini lebarnya 3 kaki 2 inci dan lebar 3 jari. Dengan Su Yi mendesak budidaya, pola dekrit misterius dan rumit muncul dari tubuh pedang hitam misterius seperti langit malam, berbentuk seperti lubang hitam pusaran riak cahaya bintang, lapis demi lapis, dalam dan dalam. Perintah menelan. Ini adalah dekrit yang diwarisi dari Dao of Demons, tercatat di Duan Wutai, dari Bliss Demon Land, salah satu dari 3 sekte iblis utama di Great Wilderness Kyushu. Duan Wutai adalah harta dari sekte Bliss Demon Land. Ada 9 dekrit di atasnya, yang ditetapkan oleh pendiri sekte, Kip Tianyao Demon Emperor. Di kehidupan sebelumnya, Su Yi melangkah ke tanah kebahagiaan dengan pedangnya. 9 fatwa di atas. Namun, Swallowing Edict yang sekarang telah dia sempurnakan dalam tubuh pedang telah mengalami banyak penghapusan dan penyederhanaan, dan hanya sedikit sihir inti yang tersisa. Efek magisnya kurang dari 1/10.000 perintah menelan lengkap. Tidak mungkin, tunduk pada budidaya master tingkat pertama sendiri, sehingga Su Yi hanya dapat mengambil langkah berikutnya, menyempurnakan dekrit menelan mentah seperti itu.
Kekuatan pedang ini tidak berbeda dengan senjata spiritual sungguhan, dan itu cukup untuk memungkinkan kultivasi tingkat pertama Grandmaster saya ditampilkan sepenuhnya. Setelah mengamatinya untuk waktu yang lama, Su Yi mengangguk diam-diam, teksturnya adalah Xuanwu Shenmu, jadi sebut saja pedang Xuanwu. Singkirkan pedangnya, Su Yi berbalik dan meninggalkan bengkel penciptaan. Begitu Su Yi kembali ke kediamannya, dia melihat Ning Xiyu, Shen Jiusong, dan Chen Zeng semua menunggu di sana. Tuan Muda Su, sesuatu yang buruk terjadi. Chen Zeng melangkah maju dan buru-buru menjelaskan surat-surat dari kubah api Raja Xia Houlin satu per satu. Setelah mendengarkan, Su Yi mengangkat alisnya sedikit, memandang Ning Siji, dan berkata, dengan kekuatan keluarga Su di ibu kota Giok, dapatkah Tian Yuengsui terancam? Istana. Ning Siji tahu apa yang dikhawatirkan Su Yi dan berkata, ini mungkin menyebabkan kebingungan, tetapi rekan-rekan Taois dapat yakin bahwa masih ada tetua yang hebat di sini, Ling Sui baik gadis itu maupun gadis itu Cajin akan baik-baik saja. Kerut Su Yi langsung berkerut, dan berkata, tidak apa-apa. Sejak pesta Tegonzu Sishan berakhir, dia menduga bahwa dengan kematian Yue Changyuan, di aken keluarga Su di kota Yujing, keluarga Su tidak akan membiarkannya pergi. Setelah itu, Pei Wensan, Markis Yusan, pergi ke Sushiju, yang tidak diragukan lagi mengkonfirmasi hal ini. Su Hongli mengucapkan kata-kata kasar dan memberinya kesempatan untuk menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya, terbatas pada hari kelima bulan Mei. Jawaban Su Yi adalah bahwa dia akan pergi ke keluarga Su di ibu kota Giok untuk mengunjungi makam ibunya, selir Yeyu, pada hari kelima bulan lunar kelima. Tidak diragukan lagi, respons seperti itu merangsang keluarga Su di ibu kota Giok dan membuat keluarga Su mengambil tindakan. Surat dari Xia Houlin, Raja Gudang Api, tidak diragukan lagi merupakan bukti paling langsung. Rekan Taois, masalah ini tidak boleh dianggap enteng. Saya menduga bahwa kekuatan keluarga Su di Yujingcheng telah mulai menyerang mereka yang terkait dengan Anda. Ning Sijia mengerutkan kening dan mengingatkan, jika ini masalahnya, itu akan sulit. Mata Su Yi acuh tak acuh, dan dia berkata, saya tidak berani meminta saya untuk melakukannya, tetapi lakukan itu kepada orang lain yang tidak bersalah. Itu hanya akan menjadi wajah Su Hongli. Setelah jeda, dia melanjutkan, tentu saja, jika mereka berani melakukan ini, mereka harus menanggung akibatnya. Wacananya santai dan datar. Ning Xiyu, Shen Jiusong, Chen Zeng dan yang lainnya mendengar niat membunuh yang dingin dan acuh tak acuh. Tanpa penundaan lebih lanjut, pada hari yang sama, Su Yi dan rombongannya berangkat dengan elang skala hijau dan meninggalkan kamp tentara Qingjia. Perlu disebutkan bahwa Chen Zeng, Marquis of Wuling, juga menemaninya. Su Yi berjanji untuk mengajarinya teknik rahasia jiwa, dan menginstruksikannya untuk memperbaiki kekuatan jiwa di lautan pengetahuan. Secara alami, dia tidak bisa melanggar janjinya. Kota Gonzu. Baris demi deretan gedung-gedung padat, bermandikan sisa-sisa matahari terbenam, jalan-jalan dan gang-gang ramai dengan orang, lalu lintas sibuk, dan mereka makmur dan sejahtera. Kediaman Soseki. Ketika Su Yi dan rombongannya turun dari langit dengan elang skala hijau, mereka melihat seorang pria muda tergantung di sisi danau dengan menyilangkan kaki, duduk dengan malas memancing di sana. Pemuda ini mengenakan jubah Cina penuh pola awan, mengenakan mahkota panjang, dan wajahnya tampan. Ketika dia melihat Su Yi dan yang lainnya, dia tersenyum dan bangkit, meregangkan pinggangnya, dan berkata dengan senyum lucu, Tuan muda ketiga, akhirnya aku akan menunggumu. Pupil Shen Jiusong sedikit mengembun, dan berkata, Markis Tianyong, mengapa kamu ada di sini? Tian Yongho, Le King. Salah satu dari 5 house bermarga yang keluar dari keluarga Su di kota Yujing, dan seorang bidat di Houzong bermarga di luar jalan ke-18 Dazu. Dia arogan, mendominasi, dan arogan. Namun, semua ini tidak bisa menyembunyikan bakatnya yang luar biasa. Pada usia muda, dia sudah menjadi puncak master tingkat keempat, dan dikenal sebagai nama keluarga jalan ke-18. Bintang baru, Houzong, pisau boning, satu tangan terkenal di seluruh dunia. Le King melirik Shen Jiusong dan mengingatkan sambil tersenyum, jangan menyela, saya sedang berbicara dengan tuan muda ketiga saya. Shen Jiusong mengerutkan kening.
Sui bertanya dengan acuh tak acuh, siapa yang mengizinkanmu masuk? Le King mengeluarkan akta rumah dari jubah lengan bajunya, membuka lipatannya dalam kekosongan, menunjuk ke segel dan nama di atas, dan berkata sambil tersenyum. Tuan muda ketiga, pada malam hari sebelum kemarin, kediaman sushi ini dijual kepada saya. Ini adalah akta. Apakah Anda ingin mengambil alih dan melihatnya? Sikapnya sangat flamboyan, dan sepertinya dia punya rencana dan rencana. Ning Sisi, Shen Jiusong, dan Chen Zeng saling memandang dan menyadari bahwa pihak lain tidak baik. Ekspresi Sui datar seperti biasanya, dan berkata, saya membayar sewa setahun kepada pemilik kediaman Soseki. Sebelum dia selesai berbicara, Le King menyela sambil tersenyum, apakah tuan muda ketiga mengatakan Chen Jinlong? Berbicara, dia bertepuk tangan, kemari, bawa Chen Jinlong ke atas. Di sebuah paviliun di kejauhan, dua pria dengan aura kuat keluar dengan Chen Jinlong di punggung mereka, sampai ke depan danau. Chen Jinlong terlempar ke tanah. Saya melihatnya meringkuk di sana dengan rambut acak-acakan, ekspresinya penuh ketakutan dan kecemasan, dan dia berteriak dengan suara gemetar. Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Seperti yang kamu katakan, selama rumah itu dijual kepadamu, itu tidak akan menyakiti hidupku. Tenang. Le King berjongkok, mengulurkan tangannya untuk mengangkat dagu Chen Jinlong sambil tersenyum, dan berkata, aku bertanya padamu, siapa pemilik Sushiju ini saat ini? Ini Anda Pak. Chen Jinlong gemetar. Le King berkata dengan lembut, kalau begitu izinkan saya bertanya lagi, apakah saya berhak mengambil kembali kediaman sushi yang sebelumnya disewa orang lain? Tentu saja. Chen Jinlong berteriak ketakutan. Le King berdiri sambil tersenyum, memandang Sui, tuan muda ketiga, Anda juga mendengar, bahkan jika Anda telah menyewa rumah besar ini, tetapi saya masih bisa mendapatkannya kembali sekarang. Baiklah, saya akan memberi Anda kompensasi untuk sewa tahun ini. Setelah memikirkannya, dia mengambil segenggam emas dari lengan bajunya dan melemparkannya ke tanah. Dengan senyum cerah di wajahnya, dia berkata, tuan muda ketiga, emas ini seharusnya lebih dari cukup untuk kompensasi sewa, kan? Tindakan dan kata-kata ini hanya mendominasi dan menyimpang. Pada saat ini, Chen Jinlong juga melihat Sui, dan dia tercengang, lalu berduka seperti pingsan. Saudara Su, saya dipaksa, jika saya tidak setuju, mereka akan membunuh saya. Tidak baik menjadi kuat. Sui memandang Le King, dan berkata dengan nada datar, aku benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa kamu adalah seorang pangeran, bagaimana kamu bisa melakukan hal yang kasar, menarik. Le King menggosok hidungnya dan berkata tanpa daya, tidak mungkin, jika saya ingin melihat tuan muda ketiga sesegera mungkin, saya hanya bisa menunggu di tengah ruangan batu ini, jika saya tidak membeli rumah ini, bukankah aku akan menjadi pencuri? Shen Jiusong tidak bisa menahan tawa marah, dan berkata, Markis Tianyong, apakah kamu masih berpikir kamu masuk akal? Le King juga tersenyum dan berkata dengan percaya diri, Markis Yung Wang, mansion ini milikku sekarang, kamu masuk tanpa izin, mengapa aku menyalahkannya? Berbicara, dia memandang Sui lagi, dan berkata sambil tersenyum, tuan muda ketiga, saya pikir Anda telah menebak niat saya, jadi begini, Patriark mengira Anda saya masih muda, saya tidak tahu apa itu langit tinggi dan bumi tebal, jadi saya membutuhkan seseorang untuk mengalahkan saya dan membangunkan. Hanya kamu. Sui bertanya. Le King tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tentu saja bukan hanya aku, tuan muda ketiga mungkin tidak tahu bahwa kamu sekarang dikhianati dan kehilangan semua dukunganmu. Setelah jeda, dia memasang pandangan main-main di matanya, dan berkata, tapi itu tidak masalah, besok pagi, selama tuan muda ketiga pergi ke rumah gubernur, dia akan tentu saja Anda akan mengerti betapa tak tertahankannya situasi Anda saat ini. Mungkin hanya dengan cara ini tuan muda ketiga dapat benar-benar menyadari apa artinya menjadi begitu tinggi. Dia mengangkat tangannya dan merobek akta di tangannya, tersenyum, rumah besar ini tidak berharga bagiku, jadi aku memberikannya kepada tuan muda ketiga. Tentu saja, jika anak ketiga tuan menyukainya, Anda juga dapat mengambil emas di tanah dan menggunakannya. Berbicara, dia berjalan sambil tersenyum, dan hendak pergi dengan dua pria kuat itu.
Berhenti. Chen Zeng berteriak dengan dingin, kamu ingin pergi sebelum kamu selesai berbicara. Le King menyerahkannya dengan yoyo, berpura-pura terkejut, kenapa, kamu Markis Wuling ingin bertarung denganku? Dia melirik Su Yi, Ning Sisi, dan Shen Jiusong dengan ekspresi ketakutan, dan berkata, jangan main-main, saya hanya karakter kecil yang menyebarkan berita, jika sesuatu terjadi pada saya, beberapa orang yang terkait dengan Tuan Muda Ketiga akan menderita. Lagi pula, dia tidak bisa menahan tawa, dan dia jatuh ke belakang dan ke depan dengan tawa. Penampilan Yin dan yang eksentrik, arogan, dan lancang, dipukuli secara ekstrim, membuat Ning Siji tidak mampu menahan keinginan untuk membunuh. Dia belum pernah melihat karakter menjijikkan seperti itu sebelumnya, dan dia benar-benar berhutang budi. Hanya Su Yi yang tampak acuh tak acuh seperti sebelumnya, dan berkata dengan santai, biarkan dia pergi, tunggu sampai besok pagi untuk pergi ke rumah gubernur, aku berjanji akan membiarkan dia dengan patuh mengambil tindakan sekarang. Melakukannya lagi. Haha, ya, kalau begitu aku sangat menantikan bagaimana Tuan Muda Ketiga akan membuatku bersikap besok. Le King tertawa dan melambaikan tangannya, ayo pergi, tidak perlu saling mengirim. Berbicara, telah menghilang. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.